Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Daring Mat Channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam belajar P3K. Oke teman-teman, meskipun dalam kondisi hari ini hujan ya, Daring Mat Channel akan tetap setia untuk memberikan konten-konten pembelajaran untuk teman-teman semua dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi seleksi P3K 2021. Oke, kali ini kita akan bahas supaya lebih mendalam lagi ya teman-teman. Kita akan buatkan pendalaman materi untuk kompetensi teknis, tentunya pedagogik untuk semua mata pelajaran, sehingga semua mapel itu bisa belajar di sini gitu ya, sambil menunggu request dari teman-teman yang masuk. Ini juga termasuk request dari teman-teman yang masuk. Nah, kita tampung dulu, kemudian kita berikan pembahasannya yang tentunya akan mempermudah teman-teman dalam memahami ini. Oke gitu ya, kita simak saja langsung. Oke, kita mulai dengan yang ini, soal ini. Untuk mengetahui apakah peserta didik memiliki minat belajar yang tinggi atau tidak, sebenarnya dapat dilihat dari indikator minat itu sendiri. Nah, indikator minat meliputi titik-titik. Apakah perasaan senang, fokus peserta didik, perhatian dalam belajar, keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran, mendapat nilai baik pada mata pelajaran tersebut. Nah, apakah perasaan senang, ketertarikan, dan ini kita baca sendiri ya. Ini teman-teman bisa baca sendiri, opsi pilihan gandanya banyak sekali. Nah, nanti ketika teman-teman itu menghadapi soal P3K itu akan disajikan bacaan yang bahkan opsi pilihan gandanya. Opsi pilihan gandanya juga berupa seperti panjang-panjang seperti ini teman-teman ya. Jadi teman-teman itu harus belajar fokus gitu ya. Oke, langsung saja kita akan lihat di sini yang ditanyakan adalah indikator minat. Ya, minat ya. Minat itu berarti kita masuknya ke karakteristik peserta didik. Nah, kita harus tahu minat itu punya indikator-indikator apa sih ya, coba kita lihat ya pembahasannya. Nah, indikator minat yang pertama itu adanya perasaan senang teman-teman ya. Dan perasaan senang seseorang peserta didik yang memiliki perasaan senang atau suka terhadap mata pelajaran tertentu tentunya akan memperlihatkan tindakan yang semangat gitu ya. Jadi ketika senang maka semangat dengan pembelajaran yang diberikan. Yang kedua, seseorang dikatakan berminat, ya memiliki minat yang tinggi terhadap materi atau mata pelajaran itu jika tertarik. Ya. Jadi ketertarikan peserta didik. Nah, ketertarikan peserta didik ini kaitannya dengan daya gerak yang mendorong peserta didik untuk cenderung merasa tertarik pada orang atau benda atau kegiatan, atau dapat berupa pengalaman yang dirangsang oleh kegiatan itu sendiri. Jadi itu tertarik gitu ya. Kemudian indikator minat ketiga adalah perhatian dalam belajar. Jadi perhatian dalam belajar artinya perhatian atau konsentrasi dapat diartikan terpusatnya mental seseorang terhadap sesuatu gitu ya. Peserta didik yang memiliki minat terhadap objek tertentu atau materi tertentu, maka peserta didik tersebut dengan sendirinya memperhatikan materi atau objek tersebut gitu ya. Indikator minat keempat itu keterlibatan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, keterlibatan belajar itu artinya keterlibatan itu dalam arti yang lain adalah partisipasi peserta didik dalam belajar ya. Nah, apabila peserta didik terlibat aktif dalam belajar maka hasilnya tentu akan lebih baik gitu ya. Jadi keterlibatan belajar akan muncul manakala tertarik pada objek yang dipelajari gitu ya. Yang kelima itu adalah mengetahui manfaat mata pelajaran dan memahami fungsi dari mata pelajaran gitu aja. Jadi tidak hanya mengetahui manfaat, tapi juga tahu fungsi gitu ya. Manfaat dari mata pelajaran tertentu sebenarnya tidak hanya untuk sekarang, tapi juga untuk masa mendatang gitu ya. Jadi ada 5 itu indikator minat ya teman-teman, silahkan teman-teman hafalkan gitu ya. Nah, berarti kita langsung saja bisa menjawab soal yang tadi gitu ya. Kita lihat opsi A, perasaan senang, oke, yes. Fokus peserta didik, ya. Perhatian dalam belajar, fokus peserta didik ini dalam arti perhatian juga sama ya. Perhatian dalam belajar, keterlibatan, nah ini yang tidak adalah mendapat nilai baik, itu bukan. Jadi opsi A bukan. Yang memang opsinya dari A sampai E yang paling benar adalah opsi yang B. Perasaan senang, tertarik, perhatian, terlibat dalam kegiatan, kemudian mengetahui manfaat dan fungsi. Jadi itu adalah indikator minat teman-teman. Peserta didik yang gemar dengan mata pelajaran matematika, maka peserta didik tersebut akan merasa bersemangat dan terus mempelajari ilmu yang berkaitan dengan matematika.
Nah, tanpa ada perasaan terpaksa dalam belajar. Hal ini mencerminkan indikator minat yang apa. Jadi tadi kita sudah bahas gitu ya. Indikator minat tadi yang pertama adalah perasaan senang. Jadi senang itu wujud kegemaran. Kalau ada senang itu urusannya dengan kegemaran. Kemudian ketertarikan, ya tertarik tadi kita sudah bahas juga ya. Jadi tertarik itu mendorong peserta didik untuk cenderung bersemangat gitu ya. Kemudian perhatian. Jadi ketika orang itu punya minat yang tinggi maka perhatiannya juga tinggi gitu ya. Kemudian keterlibatan. Nah, orang yang terlibat dalam pelajaran itu dianggap memiliki indikator minat ya, minat terhadap pelajaran tersebut gitu ya. Yang terakhir adalah mengetahui manfaat mata pelajaran dan memahami fungsi. Jadi itu salah satu dari indikator minat. Ada 5 tadi. Nah, di sini ada kata-kata peserta didik gemar dengan mata pelajaran matematika. Gemar di situ artinya senang, teman-teman. Nah, ketika senang maka bersemangat. Maka ini masuknya adalah indikator minat yang perasaan senang. Gitu ya, teman-teman ya. Kita lanjutkan. Upaya guru dalam meningkatkan motivasi salah satunya adalah menjelaskan manfaat dalam mempelajari topik tertentu. Jika manfaat dari apa yang akan dipelajari oleh peserta didik dapat diketahui dan dipahami secara jelas, maka akan menumbuhkan motivasi peserta didik. Nah, manfaat dari mata pelajaran tertentu sebenarnya tidak hanya untuk sekarang, tapi bisa manfaat untuk masa mendatang, atau manfaat bukan hanya saat di sekolah, tapi bisa juga ketika sudah bekerja atau dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Hal ini berkaitan dengan tindakan guru tersebut, berarti memperhatikan aspek apakah gaya belajar, apakah kultural, apakah etnis, ataukah minat, ataukah status sosial. Coba kita lihat teman-teman ya, masing-masing ya. Nah, ini kembali ke indikator minat. Jadi jawabannya adalah tentang minat ya. Minat itu terdiri dari perasaan senang, tertarik pada pembelajaran, kemudian perhatian, kemudian adanya keterlibatan aktif dan mengetahui manfaat mata pelajaran serta fungsi mata pelajaran. Jadi kita bisa menjawab untuk soal ini. Ini kan ada siswa itu mengetahui manfaat dari mempelajari topik tertentu. Jadi itu memperhatikan aspek minat ya teman-teman ya, bukan gaya belajar, bukan kultural. Kalau gaya belajar itu hubungannya dengan kemampuan dari masing-masing siswa dalam menyerap informasi. Ada gaya belajar auditif, ada visual, ada kinestetik. Kemudian kalau kultural itu hubungannya dengan kesenian, tari-tarian, budaya, itu kultural. Kalau etnis itu hubungannya dengan bahasa, warna kulit, dan lain-lain ya, tentang ciri-ciri ras atau etnis. Kemudian kalau status sosial itu hubungannya dengan latar belakang ekonomi, jabatan, status sosial, ekonomi, kaya, miskin, itu hubungannya dengan status sosial. Karena di sini yang ditanyakan adalah mengenai manfaat ya, meningkatkan motivasi dengan menjelaskan manfaat, maka ini kita berarti tindakan guru tersebut memperhatikan aspek minat. Next, berikutnya, Pak Joko dalam melakukan interaksi dengan peserta didik di kelas menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh semua peserta didiknya. Kemudian ketika memberikan contoh-contoh untuk memperjelas tema yang sedang dibahasnya juga dengan contoh yang dimengerti dan dipahami oleh semuanya. Hal ini berkaitan dengan tindakan guru tersebut, berarti memperhatikan aspek titik-titik apakah gaya belajar, kultural, etnis, minat, atau status sosial. Oke, kita akan bahas satu persatu ya teman-teman. Kalau hubungannya dengan etnis, ini tentang bahasa. Ya, etnis itu karena bangsa Indonesia itu terdiri dari beberapa etnis. Ya, bisa dikatakan suku juga bisa termasuk etnis ya. Ada etnis Tionghoa, etnis Jawa, etnis Sunda, itu ya. Itu ciri khasnya adalah tentang bahasa. Bahasanya macam-macam gitu ya, teman-teman ya. Warna kulit juga termasuk di sini. Nah, menggunakan bahasa yang dimengerti oleh semua peserta didik ini masuk dalam upaya dari guru itu memperhatikan karakteristik peserta didik dalam hal etnis, memberikan contoh-contoh untuk memperjelas tema ini tentang etnis ya teman-teman ya. Ini teman-teman silahkan dihafalkan untuk deskripsinya. Kemudian kalau minat ini tadi kita sudah bahas ya panjang lebar tentang minat, yaitu membuat siswa merasa senang, membuat siswa merasa tertarik ya, bagaimana siswa itu agar perhatian, partisipatif,
dan juga mengetahui fungsi dan manfaat gitu ya. Kalau hubungannya dengan gaya belajar itu kan karena gaya belajar itu ada auditif atau audio, visual dan kinestetik, maka penggunaan media itu sangat penting dalam belajar ya. Penggunaan media yang memfasilitasi media dan tentunya model yang memfasilitasi ketiga ketiga gaya belajar yang berbeda-beda pada peserta didiknya gitu ya. Kemudian kalau kultural ini hubungannya dengan keberagaman budaya. Ini budaya kan macam-macam ya, kesenian gitu ya. Jadi ketika guru menggunakan mengambil topik yang tentang kesenian, maka setidaknya guru tersebut harus memperhatikan aspek-aspek kultural pada peserta didiknya. Misalkan kalau peserta didiknya itu menggunakan istilah budaya pada suatu suku tertentu, maka tidak berlaku untuk daerah lain gitu ya. Jadi memperhatikan aspek kultural. Ini jawabannya kalau ini masalah budaya itu berarti hubungannya dengan etnis. Nah, kalau status sosial apa? Tadi kita sudah menjelaskan status sosial itu hubungannya dengan latar belakang ekonomi, jabatan, latar belakang pekerjaan, itu masuknya di status sosial. Budaya yang ada di masyarakat kita sangatlah beragam, seperti kesenian, kepercayaan, norma, kebiasaan, dan adat istiadat. Nah, peserta didik yang kita hadapi mungkin berasal dari berbagai daerah yang tentunya memiliki budaya yang berbeda-beda, sehingga kelas yang kita hadapi termasuk kelas multikultural ya. Berikut yang bukan merupakan ciri-ciri pendidikan multikultural adalah titik-titik. Apakah tujuannya pembelajaran adalah menciptakan manusia berbudaya, materinya mengajarkan nilai-nilai luhur kemanusiaan, metodenya demokratis yang menghargai aspek-aspek perbedaan dan keberagaman, model pembelajarannya mengedepankan kegiatan aktif, kreatif, efektif, inovatif, dan menyenangkan, ataukah penilaian meliputi aspek persepsi, apresiasi, dan tindakan terhadap budaya lainnya. Berarti kita harus paham teman-teman ya, apa saja yang menjadi ciri-ciri dari pendidikan multikultural atau banyak budaya, beragam budaya. Coba teman-teman simak penjelasannya berikut ini. Jadi menurut Khairul ya, itu pendidikan multikultural, nah, susah banget ya mengatakan itu. Multikultural itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, itu terkait dengan tujuannya. Jadi tujuan pendidikan dari multikultural adalah membentuk manusia berbudaya. Ya, menciptakan manusia berbudaya atau berperadaban. Kemudian tinjauan berikutnya tentang materinya. Jadi tujuannya membentuk manusia budaya. Yang kedua, materinya itu mengajarkan nilai-nilai luhur kemanusiaan, nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai kelompok etnis atau kultural tertentu ya. Itu materinya. Kemudian yang ketiga tentang metodenya. Metode yang digunakan adalah metode demokratis, di mana metode demokratis itu menghargai aspek-aspek perbedaan, keberagaman budaya, bangsa, dan kelompok etnis atau multikulturalisme gitu ya teman-teman. Dan tujuan materi metode yang terakhir adalah evaluasi. Jadi dalam mengevaluasi itu ditentukan pada penilaian terhadap tingkah laku anak didik yang meliputi. Jadi pada evaluasinya itu memperhatikan penilaian terhadap tingkah laku peserta didik ya, yang lengkap, yang meliputi tahap persepsi atau aspek persepsi, apresiasi, dan tindakan terhadap budaya lainnya. Ada 4 itu teman-teman ya, ciri-ciri dari pendidikan multikultural. Yang satu adalah tujuannya membentuk manusia budaya, materinya mengajarkan nilai-nilai luhur kemanusiaan, kebangsaan, dan nilai budaya. Kemudian metodenya menggunakan metode demokratis yang menghargai perbedaan dan keberagaman. Evaluasinya menggunakan evaluasi tingkah laku yang meliputi aspek persepsi, apresiasi, dan tindakan. Ada 4 itu ya teman-teman. Kembali ke soal, berarti yang ciri-ciri pendidikan multikultural ini yang bukan yang mana? Untuk opsi A, tujuannya berarti benar. Tujuannya benar, materinya benar, metodenya benar. Yang tidak ada adalah model teman-teman. Jadi model pembelajaran mengedepankan kegiatan aktif, kreatif, efektif, inovatif, menyenangkan ini tidak termasuk dengan ciri-ciri pendidikan multikultural. Yang E, pendidikan meliputi aspek persepsi tadi, penilaian meliputi aspek persepsi, apresiasi tadi benar. Jadi jawaban yang paling benar adalah opsi D, yang bukan adalah opsi D.
Berikutnya, Pak Musbi seorang pendidik di salah satu SMP. Ketika menjelaskan materi pembelajaran dan dalam memberikan contoh-contoh perlu memperhatikan keberagaman peserta didik, sehingga apa yang disampaikan dapat diterima oleh semua peserta didik atau tidak hanya berlaku untuk budaya tertentu saja. Hal ini berkaitan dengan tindakan guru tersebut, berarti memperhatikan aspek titik-titik. Kalau etnis tadi hubungannya dengan bahasa, warna kulit bahasa gitu ya. Jadi menggunakan bahasa yang dimengerti oleh semua peserta didik, memberikan contoh-contoh yang memperjelas tema ya. Itu termasuk etnis. Kalau yang kedua minat tadi ada hubungannya dengan membangun pembelajaran yang mengaktifkan siswa dengan rasa senang, tertarik, memperhatikan partisipasi, kemudian mengetahui fungsi dan manfaat, itu minat. Kalau gaya belajar itu kecenderungan, jadi memfasilitasi peserta didik kecenderungan gaya belajar yang bermacam-macam. Ada auditif, ada visual, ada kinestetik. Nah, penggunaan metode atau model dan media yang memfasilitasi masing-masing dari gaya belajar itu sangat penting dalam pembelajaran gitu ya teman-teman ya. Kemudian kalau kultural, ini hubungannya dengan keberagaman budaya. Jadi dalam menjelaskan materi pelajaran, memberikan contoh-contoh perlu memperhatikan keberagaman budaya, bisa kesenian, bisa kepercayaan, norma, kebiasaan atau adat istiadat. Kalau status sosial tadi kita sudah bahas ya. Status sosial itu hubungannya dengan latar belakang ekonomi, pekerjaan, jabatan dan lain-lain ya. Jadi dalam hal ini soalnya adalah tentang menjelaskan materi pelajaran, memberikan contoh, mempertimbangkan keberagaman peserta didik. Jadi keberagaman di sini tentang budaya, tidak hanya berlaku tentang budaya saja. Nah, berarti ini jawabannya adalah kultural, hubungannya dengan keberagaman budaya. Berikutnya, dalam proses pembelajaran Pak Duri selalu memberikan tugas proyek untuk peserta didiknya. Tak jarang tugas proyek yang diberikan membutuhkan biaya untuk penyelesaiannya, misalkan untuk pembelian bahan-bahan penyelesaiannya. Namun dalam memberikan tugas proyek tersebut dia selalu memperhatikan apakah semua peserta didik itu memiliki kemampuan dalam menyelesaikan proyek tersebut, termasuk dalam hal biaya. Ya, meskipun peserta didik memiliki latar belakang ekonomi yang berbeda-beda. Hal ini berkaitan dengan tindakan guru tersebut, berarti memperhatikan aspek apa? Apakah gaya belajar, kemampuan awal, perkembangan kognitif, minat, atau status sosial. Kita akan bahas satu-satu. Kalau perkembangan kognitif, ini hubungannya dengan perkembangan intelektual ya. Lewatnya taksonomi Bloom ya teman-teman ya. Gen PAC itu ya, yang sensomotorik, praoperasional, operasional konkret, itu masuknya di perkembangan kognitif. Kemudian kalau minat itu hubungannya dengan perasaan, tadi kita sudah bahas. Perasaan senang, tertarik, memperhatikan, keterlibatan atau partisipasi peserta didik, kemudian mengetahui fungsi dan manfaat. Kemudian kalau gaya belajar tadi kita sudah belajar, gaya belajar itu hubungannya dengan gaya belajar auditif, visual, kinestetik. Jadi sebagai guru kita harus menyediakan metode atau model yang untuk memfasilitasi semua gaya belajar tersebut dan termasuk dengan media yang kita gunakan. Ya. Kalau status sosial hubungannya dengan pekerjaan orang tua, jabatan orang tua, tingkat status sosial di masyarakat, gitu ya, jabatan dan lain-lain. Latar belakang ekonomi ini maksudnya di situ. Kalau kemampuan awal itu kemampuan yang dimiliki sebelum pembelajaran berlangsung, itu kemampuan awal. Nah, di sini ini yang dilakukan oleh Pak Duri ini memperhatikan latar belakang ekonomi dari peserta didik. Karena hubungannya dengan latar belakang ekonomi, maka jawaban yang paling tepat adalah tentang status. Next, berikutnya, Pak Ardi, seorang pendidik dari salah satu sekolah A, hari itu sudah disepakati membahas tema H. Pada saat melakukan proses pembelajaran, di awal pembelajaran terlebih dahulu mengemukakan tema yang akan dipelajarinya, menyampaikan tujuan pembelajaran yang diharapkan dimiliki, menyampaikan manfaat yang peserta didik peroleh setelah mempelajari tema H. Kemudian untuk melihat kemampuan awal peserta didik dilakukan pre-test atau tes awal terlebih dahulu. Setelah tahap-tahap tersebut dilakukan, kemudian Pak Ardi melakukan tahap inti, yaitu membahas tema H.
melalui media permainan ular tangga. Jadi ini ada penggunaan media juga di situ yang menjadi kesukaan peserta didik tentang materi H yang telah dipersiapkan. Jadi belajar melalui media permainan ular tangga, intinya seperti itu. Suasana kelas tampak antusias, aktif, menyenangkan. Nah, setelah materi dipahami dan tentunya waktunya cukup, maka Pak Adi mengakhiri mata pelajaran dengan kegiatan penutup. Hal ini berkaitan dengan tindakan guru, berarti memperhatikan aspek apa? Apakah gaya belajar, kemampuan awal, motivasi, minat, atau perkembangan kognitif? Kalau perkembangan kognitif adalah hubungannya dengan perkembangan intelektual. Ini belajarnya konsepnya menurut Jean Piaget yang pra-operasional, operasional konkret, operasional formal, ya gitu ya. Itu ya. Itu tentang perkembangan kognitif dari masing-masing itu berbeda, atau perkembangan intelektual dari masing-masing peserta didik itu berbeda. Dalam hal ini tidak ada ya. Tidak ada yang pada apa narasi soalnya tidak ada hubungannya dengan perkembangan kognitif gitu ya. Kemudian minat itu membuat siswa tertarik, membuat siswa senang, memperhatikan adanya partisipasi atau keterlibatan siswa dalam pembelajaran, artinya siswanya aktif. Kemudian mengetahui fungsi dan manfaat, itu berarti dalam kegiatan pembelajaran di situ ada penyampaian manfaat dan fungsi mata pelajaran, gitu ya. Mengetahui fungsi artinya tujuan dari pembelajaran yang telah dilaksanakan itu apa, itu berarti hubungannya dengan minat. Kalau gaya belajar tadi kita sudah pelajari ya, jadi gaya belajar itu hubungannya dengan penggunaan metode dan media yang memfasilitasi macam-macam dari gaya belajar siswa. Kan ada gaya belajar yang auditif, ada gaya belajar visual, ada gaya belajar kinestetik ya. Kalau motivasi ini yang menjadi faktor kunci ya, kata-kata kuncinya pada motivasi itu adalah penumbuhan motivasi itu bisa macam-macam melalui humor, memberikan reward. Ini bagian dari kegiatan guru dengan memperhatikan karakteristik peserta didik dalam hal motivasi. Karena motivasi setiap siswa itu berbeda-beda. Ya, pemberian persepsi materi, penyampaian tema dan tujuan. Nah, pada soal ini yang kalau kemampuan awal tadi beda ya, dari kemampuan awal sebelum pembelajaran berlangsung ya. Nah, yang masuk di sini semuanya ya, itu yang tidak hanya di perkembangan kognitif. Kemampuan awal ada di situ, ada diksi kemampuan awal. Motivasi itu juga ada karena di situ ada persepsi materi dan penyampaian tujuan pembelajaran, kan ada. Kemudian gaya belajar itu menggunakan media ular tangga. Ini berarti menggunakan gaya belajar yang kinestetik, tapi tidak macam-macam. Jadi gaya belajar kita buang ya. Jadi tinggal motivasi dan minat. Yang memungkinkan adalah motivasi dan minat. Kemampuan awal juga masuk, tapi hanya sekali. Ya, penggunaan tes awal tadi hanya sekali. Karena ini semuanya satu konsep pembelajaran yang global, maka kemampuan awal kita anggap itu hanya satu saja. Nah, kalau motivasi dan minat itu kan banyak ya. Kalau motivasi yang masuk tadi adalah penggunaan persepsi materi, kemudian penyampaian tema dan tujuan, ini masuk. Kalau minat, apakah di situ ada membuat siswa merasa senang? Ya, ada. Di situ membuat siswa antusias dan menyenangkan. Tertarik itu antusias, ya. Memperhatikan di situ juga ada di narasi soalnya bahwa siswa itu aktif, artinya partisipatif ya, tertarik gitu ya. Penggunaan media itu juga salah satu upaya untuk menarik perhatian siswa. Apakah di situ mengetahui fungsi itu tujuan dari pembelajaran? Iya, itu juga masuk. Apakah di situ diterangkan tentang manfaat? Iya juga. Berarti ini yang paling banyak yang memfasilitasi itu aspeknya yang paling ada adalah minat. Ya, teman-teman ya. Berikutnya, tahap perkembangan intelektual pada anak usia sekolah dasar adalah titik-titik. Sensomotorik, praoperasional, operasional konkret, operasional formal, metakognitif. Ini berarti berhubungan dengan perkembangan kognitif atau perkembangan intelektual. Nah, tahap perkembangan intelektual menurut Piaget ya, dalam Mas Ganti ini yang secara lengkap dapat disajikan sebagai berikut. Ini tabelnya ini teman-teman, saya berikan ini. Jadi 0 sampai 2 tahun itu tahap balita awal itu termasuk tahapnya sensomotorik. Kemudian 2 sampai 7 tahun berarti anak
2 sampai sebelum masuk SD itu masuknya di praoperasional. Kemudian untuk 7 sampai 11 tahun ini anak masuk sekolah SD, ini masuknya tahap operasional konkret. 11 sampai 15 ini masuk SMP di tahap operasional formal, gitu ya. Jadi tahap perkembangan intelektual pada anak sekolah dasar ya masuknya di usia 7 sampai 11. Artinya operasional konkret. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Kemampuan awal yang harus dimiliki oleh peserta didik sangat penting untuk diidentifikasi oleh guru. Untuk dapat belajar perkalian, kemampuan awal peserta didik yang dibutuhkan adalah, ini berarti hubungannya dengan karakteristik peserta didik ya, tentang kemampuan awal dari masing-masing siswa itu tidak sama. Jadi guru itu perlu mengidentifikasi kemampuan awal. Tujuannya apa? Ya untuk melakukan desain pembelajaran sehingga nanti yang dipelajari, materi apa saja yang dipelajari itu akan kelihatan setelah siswa itu diujikan atau dipreteskan ya, materi apa saja yang belum dikuasai siswa. Nanti guru bisa memulai dari apa yang hasil dari identifikasi kemampuan awal tersebut, gitu ya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah kemampuan awal yang dimiliki oleh peserta didik pada belajar perkalian. Jadi konsep perkalian itu apa sih, gitu ya. Tentunya gitu teman-teman. Jadi apa sebelum perkalian itu anak-anak harus bisa apa, atau peserta didik harus bisa apa. Jadi perkalian itu secara definitif adalah penjumlahan berulang ya teman-teman ya, penjumlahan berulang. Misalkan 5 kali 3 berarti 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 sebanyak 5 kali gitu ya. Itu namanya teori dari perkalian. Maka kemampuan awal peserta didik yang dibutuhkan itu tentang penjumlahan ya. Kalau kemampuan awal pada pembagian apa? Ya pengurangan ya. Kalau kemampuan awal pada penjumlahan apa? Ya berarti bilangan asli, mengenal bilangan gitu ya. Ya apa yang sebelumnya mata pelajaran itu. Misalkan perkalian berarti apa yang harus dikuasai peserta didik sebelum belajar perkalian gitu ya teman-teman ya. Untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik, instrumen manakah yang paling cocok dilakukan oleh guru? Instrumen mana? Ini dalam rangka untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik ya. Kemampuan awal peserta didik termasuk dalam hal karakteristik peserta didik ya. Mana yang paling cocok? Apakah post test dan kuesioner? Nah tentu saja untuk post test nanti kita akan bahas ya masing-masing ya. Ini jelas post test tidak. Post test itu tes yang dilaksanakan setelah pembelajaran. Itu berarti bukan kemampuan awal ya. Kuesioner bisa nggak? Bisa. Pretest? Pretest ya. Pretest itu tes sebelum pembelajaran, artinya itu untuk menguji kemampuan awal. Wawancara bisa? Bisa ya, tentu saja bisa. Dengan wawancara kita bisa mengetahui kemampuan awal peserta didik. Ulangan harian ini bukan ya, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester ini bukan untuk mengetahui kemampuan awal, tapi pencapaian hasil belajar peserta didik ya. Dilaksanakan setelah pembelajaran atau setelah habis pembelajaran gitu ya. Kemudian D, ulangan harian dan wawancara. Ulangan harian itu bukan ya, ulangan harian itu untuk hasil belajar ya. Wawancara bisa, tapi kalau ulangan harian tidak itu ya. Penilaian tertulis dan praktik ini bukan ya, ini dua-duanya bukan. Jadi jawaban yang paling tepat, mana yang cocok digunakan untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik ya, pretest dan wawancara. Jadi jawabannya adalah opsi B. Setelah mengadakan tes awal diperoleh data 50% peserta didik sudah bisa menjawab benar penyakit yang mempengaruhi darah. 30% itu proses peredaran darah yang sudah bisa menjawab gitu ya. Kemudian semua siswa sudah bisa menjawab benar tentang fungsi darah dan komponen-komponen penyusun darah. Hal yang dilakukan guru berdasarkan data di atas adalah titik-titik. Nah, jadi begini teman-teman, teorinya begini. Kalau data awal itu digunakan untuk sebagai langkah pijakan sebelum melaksanakan pembelajaran. Artinya kalau misalkan dari tes data awal atau pretest itu ada kompetensi dasar yang sudah dikuasai seluruhnya oleh peserta didik, maka tidak perlu diajarkan. Tapi kalau masih ada
materi atau kompetensi dasar yang belum dikuasai maka harus diberikan. Nah, di situ tertera 50% itu sudah bisa menjawab benar penyakit yang mempengaruhi darah, berarti kan tidak total ya. Tidak semuanya, berarti baru 50%, maka penyakit yang mempengaruhi darah ini perlu kita ajarkan lagi. Kemudian juga peredaran darah juga kita ajarkan lagi. Yang tidak diajarkan adalah tentang fungsi darah dan komponen penyusun darah, karena ini sudah semua siswa sudah menjawab benar gitu ya. Berarti itu caranya begitu. Kita lihat yang opsi A, menyiapkan metode pembelajaran yang bisa mengakomodasi semua topik yang akan diajarkan kepada peserta didik. Ini jelas salah gitu ya. Ini jelas salah ya. Opsi B, meminta peserta didik untuk mendalami materi fungsi darah dan komponen darah di luar kelas dan mengajarkan penyakit yang mempengaruhi darah dan proses peredaran darah saja. Ini jelas tidak ya teman-teman. Memang benar yang kita ajarkan hanya penyakit yang mempengaruhi darah dan proses peredaran darah. Tapi di situ meminta siswa atau peserta didik untuk mendalami materi fungsi darah dan komponen darah itu tindakan yang tidak benar ya. Karena kan sudah bisa menjawab benar. Jadi artinya semua siswa sudah menguasai kompetensi tentang fungsi darah dan komponen darah, jadi tidak perlu kita singgung lagi. Jadi ini salah. Yang C, berfokus pada pembelajaran pada topik penyakit yang mempengaruhi darah dan proses peredaran darah untuk peserta didik. Ini jelas benar ya. Fokusnya hanya ini saja. Yang D, fokus pada media dan model pembelajaran yang sesuai untuk topik penyakit yang mempengaruhi darah dan proses peredaran darah, namun tetap mengakomodasi. Ini ada kata-kata tetap mengakomodasi materi fungsi darah dan komponen penyusun darah. Ini jelas tidak ya. Aturannya kan memang begitu. Kalau sudah dikuasai oleh siswa tidak perlu kita ajarkan lagi gitu. Yang E, memberikan remedial. Ini adalah tes awal, jadi tidak mungkin untuk memberikan remedial. Remedial itu digunakan untuk menjawab tes akhir gitu ya. Jadi ini bukan. Perhatikan topik berikut. Ada fungsi darah, pengertian darah, penyakit yang mempengaruhi peredaran darah, proses peredaran darah, macam-macam golongan darah, komponen penyusun darah. Urutan topik atau tema pembelajaran yang tepat sesuai dengan hierarki kemampuan awal siswa yang mana. Jadi salah satu analisis tentang kemampuan awal siswa ya, kita harus bisa untuk melihat urutan topik yang perlu kita berikan gitu ya. Jadi urutan hierarki itu dari yang paling mudah sampai yang paling sulit ya gitu. Kita lihat ya, dari yang pertama itu berarti kalau kita mengajarkan sesuatu itu dimulai dengan pengertian ya, pengertian. Kemudian langkah berikutnya ya, selain pengertian darah maka kita harus gerakkan ke macam-macam golongan darah. Kan darah ada jenis-jenisnya macam-macam. Setelah tahu pengertian darah maka jenis-jenis darah ya tahu, dengan darah golongan darah A, golongan darah B, golongan darah O, AB dan lain-lain gitu ya. Kemudian setelah ini anak-anak harus bisa komponen penyusun darah, kemudian baru fungsi darah. Kita tidak akan tahu fungsi darah kalau komponen penyusunnya tidak paham. Misalkan sel darah merah itu ada pusatnya dan lain-lain. Kemudian baru tahu fungsinya. Setelah tahu fungsinya, baru belajar tentang proses peredaran darah. Ini urut-urutannya begitu. Yang terakhir adalah kalau proses peredaran darah nanti ada masalah yang timbul enggak. Nah, masalah yang timbul itu yang mempengaruhi adalah penyakit, maka bahasan tentang penyakit itu yang paling belakang. Jadi urutannya adalah 2, 5, 6, 1, 4, 3. Dalam kelas Anda, sebagian besar peserta didik memiliki karakteristik sulit mempelajari sesuatu yang abstrak, seperti rumus-rumus dan kurang mampu menulis dengan rapi. Melihat kondisi yang demikian, tindakan yang tepat untuk mengatasi hal tersebut adalah titik-titik. Apakah A, dapat menggunakan objek nyata untuk belajar konsep baru? B, peserta didik diajak untuk berpartisipasi dalam kelompok diskusi. Yang C, menggunakan video pembelajaran untuk mengajarkan suatu topik materi pelajaran tertentu. Apakah yang D, melakukan observasi, mengunjungi ke tempat-tempat seperti museum, tempat peninggalan sejarah dan lain-lain. Kemudian yang E, mengajak peserta didik untuk membaca buku-buku yang berilustrasi visual dan bagan. Nah, teman-teman,
Ini kelihatannya dari opsi pilihan gandanya ini hubungannya dengan gaya belajar ya teman-teman. Nah tadi kita sudah belajar gaya belajar itu ada auditif, ada gaya belajar visual, dan ada gaya belajar kinestetik. Peserta didik ini memiliki karakteristiknya yang kita lihat ciri-cirinya ya. Ciri-cirinya sulit mempelajari sesuatu yang abstrak, sulit mempelajari rumus-rumus, kurang mampu menulis dengan rapi. Berarti kita akan lihat ini termasuk dalam ciri-ciri dari gaya belajar apa? Apakah auditif, apakah visual, ataukah kinestetik. Oke, kita akan bahas satu persatu. Nah, ciri gaya belajar yang pertama adalah ciri gaya belajar visual. Gaya belajar visual itu ciri-cirinya peserta didiknya belajarnya akan mudah dan baik jika melalui visual atau penglihatan. Yang kedua, memiliki kesulitan jika pembelajarannya dilakukan melalui presentasi verbal. Jadi tidak suka dengan metode ceramah atau presentasi verbal, tidak suka. Tanpa disertai gambar-gambar atau simbol. Jadi sukanya itu yang bergambar-gambar atau simbol, gitu ya. Simbol-simbol visual, gitu ya. Nah, maka untuk mengatasinya gaya visual ini berarti kita sebagai guru itu cocok untuk menerapkan pembelajaran untuk memfasilitasi peserta didik dengan gaya visual adalah yang pertama, menyediakan media visual, misalkan gambar, poster, diagram, handout, PowerPoint, peta konsep, bagan, peta, film, video, multimedia, dan televisi. Ini fokusnya ke medianya, gitu ya. Kemudian di samping itu peserta didik dapat diajak untuk melakukan observasi, melakukan kunjungan ke tempat-tempat seperti museum, tempat-tempat peninggalan sejarah. Ini masuknya di gaya visual untuk memfasilitasi gaya visual. Kemudian mengajak peserta didik untuk membaca buku-buku yang berilustrasi visual, menggunakan warna untuk menandai hal-hal yang penting dari isi bacaan. Oke, kita sudah bahas tentang gaya visual. Yang kedua adalah gaya belajar auditif. Ini cirinya apa? Satu, itu mereka mempelajari sesuatu akan mudah bila melalui pendengaran. Yang kedua, menyukai penyajian materi pembelajaran melalui ceramah dan diskusi, senang diskusi. Senang jika diajar dengan cara metode ceramah. Yang ketiga, senang mendengarkan. Ya, senang mendengar dan kemampuan lisan yang sangat hebat, suka berbicara ya, senang bercerita. Mampu mengingat dengan baik materi yang didiskusikan. Kemudian mengenal banyak lagu ya, dan bahkan dapat menyerukan secara cepat dan lengkap gitu. Tidak suka pada tugas membaca, ini kelemahannya ya, tidak suka membaca. Kemudian mereka tidak suka pada jumlah kelompok yang anggotanya terlalu besar. Jadi meskipun dia suka diskusi, dari gaya belajar auditif itu suka diskusi, tapi tidak ingin dalam satu kelompok belajar itu terlalu banyak, nanti terlalu ribut ya, terlalu bising, dia tidak suka. Maka untuk mengatasi hal tersebut, apa yang perlu dilakukan guru? Yang pertama, melakukan presentasi ceramah, karena yang gaya belajar auditif tadi suka ceramah, maka kita harus memfasilitasinya. Kemudian menggunakan medianya seperti media audio, ya, CD dan lain-lain gitu ya. Kemudian peserta didik diajak untuk partisipasi dalam diskusi, jadi mengaktifkan kelompok diskusi, karena memang ciri dari gaya belajar auditif tadi adalah suka diskusi, suka berbicara, suka mendengar. Kemudian upayakan suasana belajar jauh dari kebisingan. Nah, tadi termasuk pembagian kelompok dengan jumlah besar tadi ya, kelompoknya yang anggotanya terlalu banyak itu beresiko untuk bising, ribut, maka tidak suka untuk gaya belajar auditif. Kemudian menggunakan musik, ini salah satu untuk membantu dalam mengajarkan satu topik tertentu ya, karena tadi dia suka akan musik ya, mengenal banyak lagu, maka ini tidak akan sangat berpengaruh ya, akan sangat berpengaruh terhadap gaya belajar auditif. Gaya belajar berikutnya adalah gaya belajar kinestetik. Itu cirinya yang pertama, peserta didik melakukan aktivitas belajarnya secara fisik, senang sekali dengan hal-hal fisik. Ya, misalkan bergerak, menyentuh, meraba, melakukan. Kemudian peserta didik tipe belajarnya melalui anggota tubuh atau menggunakan fisik lebih banyak daripada melihat, mendengar, seperti senang bergerak, berpindah, menggoyangkan kaki, tangan, kepala. Senang menulis, mengerjakan sesuatu dengan tangannya, itu. Banyak menggunakan bahasa nonverbal. Nonverbal itu ya bahasa tubuh, itu nonverbal gitu ya. Kemudian suka menyentuh sesuatu yang dijumlainya. Sulit berdiam diri dalam waktu lama, nggak suka sesuatu yang diam, lama duduk diam itu lama.
Apalagi metode ceramah itu tidak disukai oleh metode siswa dengan peserta didik dengan gaya belajar kinestetik. Sulit mempelajari sesuatu yang abstrak, ya, sulit sekali ya, misalkan abstrak seperti rumus-rumus itu sulit, kurang mampu menulis dengan rapi. Nah, itu juga ciri-ciri dari belajar kinestetik. Maka bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama, menggunakan objek nyata, karena di situ sulit mempelajari sesuatu yang abstrak, maka kita bisa menggunakan objek nyata untuk belajar konsep baru ya, kita menggunakan media objek-objek nyata gitu ya. Kemudian yang kedua, mengajak peserta didik untuk belajar mengeksplorasi lingkungan, karena di situ punya tipikal suka berpindah, suka melakukan, meraba, menyentuh, bergerak, maka kita fasilitasi dalam belajar itu dengan mengeksplorasi lingkungan. Kembali ke soal ya. Di sini adalah cirinya, karakteristik peserta didiknya adalah mempelajari sesuatu yang abstrak itu sulit, maka ini masuknya di kinestetik ya. Kurang suka menulis dengan rapi ya, kurang mampu menulis dengan rapi, ini gaya belajar kinestetik. Kita harus analisa ini ya teman-teman ya untuk menjawabnya. Nah, karena kinestetik maka apa yang kita lakukan ya, kita tadi sudah bahas ya apa yang harus kita lakukan pada gaya belajar auditif, apa yang kita harus lakukan terhadap gaya belajar visual, apa yang harus kita lakukan atau kita fasilitasikan terhadap peserta didik dengan gaya kinestetik ya. Kita lihat yang opsi A, menggunakan objek nyata untuk belajar konsep baru. Nah, ini adalah salah satu upaya untuk untuk memberikan pelayanan terhadap peserta didik dengan gaya belajar kinestetik. Peserta didik diajak untuk partisipasi dalam kelompok diskusi. Diskusi ini ciri khas dari auditif atau audio ya. Menggunakan video pembelajaran, ini ya tentunya visual. Melakukan observasi, mengunjungi tempat-tempat, ini visual juga. Mengajak peserta didik untuk membaca buku-buku ilustrasi visual, ini juga visual. Nah, maka jawaban yang paling tepat, mana tindakan kita untuk mengatasinya, ya tentu saja jawaban yang A. Memahami gaya belajar masing-masing peserta didik adalah kompetensi yang sangat penting dikuasai oleh guru. Untuk mengetahui gaya belajar peserta didik, instrumen yang cocok adalah titik-titik. Jadi supaya guru itu tahu kira-kira itu belajarnya auditif ataukah visual ataukah kinestetik, itu caranya bagaimana ya. Apakah lewat observasi, apakah angket, apakah wawancara, apakah tes kemampuan awal atau pengamatan langsung. Jadi menurut ini ada aturannya ya teman-teman ya. Menurut Cornell ya. Menurut Cornell itu memberikan cara dengan menggunakan angket gaya belajar. Jadi kita bisa mengetahui dalam pembelajaran itu siswa punya gaya belajar apa ya. Itu melalui angket ya. Kita bisa menggunakan angket atau kuesioner ya. Dalam angket ini peserta didik diberikan 10 pertanyaan. Teman-teman bisa baca sendiri, nanti bisa dipraktekkan di rumah ya. Misalkan bagaimana kebiasaan Anda dalam belajar. Nanti ada siswa yang menjawab biasanya sambil mendengarkan radio, berarti itu masuknya di auditif. Kalau sambil nonton TV atau sambil menggunakan bagan atau diagram, itu berarti nanti masuknya di visual. Kalau sambil melakukan berarti masuknya di kinestetik. Jadi ini 1 sampai 10 ini akan menentukan mana gaya belajar dari peserta didik. Silakan teman-teman itu mencobanya sendiri ya dari 1 sampai 10. Kembali ke soal, berarti cara yang paling mudah untuk mengetahui gaya belajar peserta didik itu pada pembelajaran itu ya kegiatan angket gitu ya. Kalau observasi ya butuh lama. Nah, kita tidak bisa langsung menentukan ini kira-kira ini masuk di auditif, mana masuk di visual, mana di kinestetik. Ini akan sulit sekali. Wawancara juga bisa, tapi butuh waktu yang lama gitu ya. Kemudian tes kemampuan awal juga tidak mungkin, pengamatan langsung juga tidak efektif. Jadi yang paling cocok memang angket. Pak Slamet sebagai guru di suatu kelas memiliki peserta didik 28. Dari jumlah tersebut diketahui 2 jenis gaya belajar yang dominan dimiliki peserta didiknya, yaitu 20 peserta didik bergaya visual dan 8 peserta didik bergaya auditori atau auditif gitu ya. Nah, Pak Slamet akan lebih tepat jika dalam melakukan pembelajarannya adalah titik-titik. Di situ ada dalam satu kelas itu hanya ada 2 jenis ya tipe gaya belajarnya, yaitu gaya visual dan auditif atau auditori gitu ya.
Di audio, auditif, auditory itu sama dia teman-teman. Apakah A. Pembelajaran eksplorasi di lingkungan sekitar, pembelajaran klasikal dengan metode ceramah, pembelajaran diskusi kelompok, pembagian kelompok heterogen, satu kelompok terdiri dari berbagai gaya belajar, atau pembelajaran diskusi kelompok dengan membagi kelompok homogen sesuai gaya belajar, atau membagi kelompok dengan heterogen dengan menggunakan bermacam-macam media yang sesuai gaya belajar pada kelompok tersebut. Nah, kita harus menganalisa ini ya teman-teman. Bagaimana situasinya jika dalam satu kelas itu terdapat bermacam-macam gaya belajar. Pembelajaran dengan variasi gaya belajar yang kita teorinya begini teman-teman. Pembelajaran dengan variasi gaya belajar peserta didik yang pertama itu hindari pembelajaran secara ceramah atau klasikal, karena di situ macam-macam ya, ada auditif yang suka ceramah tapi ada visual, maka kita harus menghindari itu ya. Yang kedua, menggunakan pembelajaran secara kelompok. Ini akan lebih memfasilitasi untuk tiga-tiganya ya, baik auditif, baik visual maupun kinestetik. Ini lebih cenderung cocok untuk pembelajaran model diskusi kelompok. Nah, kalau membagi kelompok itu harus homogen teman-teman ya. Misalkan ada siswa dengan gaya dominan bergaya visual dikelompokkan dengan gaya visual. Kelompok peserta didik yang dominan gaya auditif itu kita kelompokkan dalam kelompok belajar auditif gitu ya. Jadi caranya begitu. Yang 4, kelompok belajar yang dominan bergaya visual. Nah, ini tadi sudah ya. Nah, misalkan gaya visual itu pembelajaran bisa dilakukan melalui multimedia, pembelajaran dengan membaca modul atau paket ya. Yang di situ macam-macam ya. Kalau yang auditif bisa diberikan dengan menjadi audio, CD audio pembelajaran ya, diminta untuk diskusi. Jadi kita harus memfasilitasi semua gaya belajar gitu ya. Nah, jadi apa yang tepat dilakukan oleh Pak Slamet? Nah, jadi membagi kelompok karena di situ ada auditif, ada visual, maka pembelajaran yang paling cocok ya membagi kelompok homogen sesuai dengan gaya belajar. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Motivasi peserta didik dalam belajar kadang tinggi, sedang, atau bahkan rendah. Motivasi belajar yang tinggi dari peserta didik akan tampak dari ketekunannya dalam belajar yang tidak mudah patah untuk mencapai keberhasilan meskipun banyak rintangan yang dihadapi. Motivasi yang tinggi dari peserta didik dapat menggiatkan aktivitas belajarnya. Seseorang memiliki motivasi tinggi atau tidak dalam belajarnya dapat dilihat dari hal-hal berikut kecuali titik-titik. Jadi ini melihat motivasi dari seseorang itu bisa dilihat dari titik-titik. Berarti kita harus belajar tentang indikator motivasi ya, indikator motivasi. Nah, ini indikator motivasi itu dapat dilihat dari 3 hal. Yang pertama itu kualitas keterlibatannya atau partisipasinya. Yang kedua itu adanya perasaan atau keterlibatan afektif ya, perasaan itu afektif ya peserta didik. Kemudian adanya upaya peserta didik untuk senantiasa menjaga motivasi yang dimiliki. Ada 3 hal tersebut teman-teman. Indikatornya ada 3, yaitu tentang kualitas keterlibatan, kemudian perasaan, keterlibatan afektif, kemudian ada upaya untuk menjaga motivasi. Kembali ke soal, berarti yang tidak yang mana? Kalau kualitas keterlibatannya ada, perasaan ya, hasil belajar. Ini yang tidak ada adalah hasil belajar. Hasil belajar bukan merupakan indikator motivasi apakah seseorang peserta didik itu memiliki motivasi yang tinggi atau tidak bisa ditentukan dari hasil belajar peserta didik. Ya. Ditentukan dari apa saja ya, kualitas keterlibatan, perasaan, keterlibatan afektif, atau upaya untuk menjaga motivasi yang dimiliki. Perhatikan hal berikut. Menginformasikan pentingnya manfaat mempelajari suatu topik, memberikan humor saat pembelajaran, menginformasikan tujuan kompetensi yang akan dicapai dari proses pembelajaran yang dilakukan, memberikan reward, hadiah, pujian, menggunakan media pembelajaran yang relevan. Upaya yang dapat dilakukan untuk memotivasi peserta didik pada kegiatan pendahuluan. Jadi ini dari 1 sampai 5 ini teman-teman ya. Kita lihat ya. 1 sampai 5 yang disajikan itu adalah upaya yang dilakukan pendidik untuk memberikan motivasi kepada peserta didik terhadap kegiatan pembelajaran. Ya, supaya
bersemangat ya gitu ya. Nah, mana yang dilakukan pada kegiatan pendahuluan? Ya, tentu saja biasanya pendahuluan itu kegiatan motivasi ada dua jenis gitu ya. Ada memberikan persepsi, kemudian ada memberikan motivasi gitu ya. Menginformasikan tujuan itu termasuk di awal gitu ya. Menginformasikan pentingnya manfaat mempelajari topik itu juga di awal. Ini di kegiatan pendahuluan ya, menginformasikan pentingnya topik itu termasuk di pendahuluan, kegiatan memotivasi. Kemudian memberikan umur saat pembelajaran ini berarti di kegiatan inti. Menginformasikan tujuan ini di kegiatan pendahuluan. Memberikan reward ini biasanya di kegiatan penutup teman-teman. Setelah selesai diberikan reward atau hadiah bagi peserta didik dengan keunggulan titik-titik ya, misalkan dalam pembelajaran. Kemudian 5, menggunakan media pembelajaran yang relevan. Penggunaan media biasanya dilakukan di kegiatan inti. Jadi yang dilakukan pendidik untuk memotivasi peserta didik pada kegiatan pendahuluan ya opsi 1, 3. Pak Fikri selaku pendidik ya, Pak Fikri selaku pendidik sekolah dasar meminta kepada peserta didiknya untuk belajar secara kelompok mendiskusikan suatu topik. Setelah berdiskusi masing-masing kelompok untuk melaporkan hasil diskusinya, misalkan kelompok 1 diminta melaporkan atau mempresentasikan hasil diskusinya lebih dahulu. Setelah presentasi selesai, guru kemudian memberikan pujian dengan mengatakan bagus sekali presentasi kalian. Kemudian giliran kelompok berikutnya, setelah presentasi selesai, Pak Fikri kembali memuji peserta didiknya dengan mengatakan hebat kelompok kalian hebat. Nah, tindakan yang dilakukan guru memperhatikan aspek karakteristik pendidik yang apa. Tadi kita sudah bahas panjang lebar ya tentang minat. Kalau minat ini hubungannya dengan perasaan senang, partisipasi, keterlibatan, ketertarikan, kemudian memberikan informasi tentang fungsi dan manfaat. Kalau gaya belajar teman-teman juga sudah belajar, ada gaya belajar auditif, bagaimana memberikan pelayanan terhadap gaya belajar auditif, bagaimana memberikan pelayanan terhadap gaya belajar visual atau kinestetik. Nah, itu ya. Kalau yang perkembangan emosi kita juga sudah pernah bahas gitu ya. Sekarang kita masuk ke motivasi ya teman-teman, karena ini fokusnya di situ ada kata-kata ini teman-teman. Memberikan pujian, kemudian memberikan pujian lagi, berarti ini fokusnya ke reward. Ya. Meningkatkan motivasi pembelajaran itu salah satunya dengan memberikan reward. Ini bagian dari motivasi teman-teman ya, pemberian reward, pemberian humor, menginformasikan tujuan, penggunaan media, menginformasikan pentingnya manfaat, ini masuk di tindakan guru dalam memperhatikan aspek karakteristik peserta didik yang motivasi gitu ya. Pak Pujo dalam melakukan proses pembelajaran selalu mengemasnya dengan suasana yang menyenangkan. Bahkan ketika mendekati ujian pun pembelajaran tetap diarahkan untuk peserta didik merasa tenang dan menyenangkan. Pak Pujo selalu mengingatkan peserta didik untuk tidak merasa khawatir ya akan ujian pada peserta didiknya. Tindakan guru tersebut memperhatikan aspek karakteristik titik-titik. Ini hubungannya dengan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, menghindari kekhawatiran atau rasa takut terhadap pembelajaran. Itu ya intinya situ ya. Kalau minat ini memberikan siswa itu merasa senang, tertarik, memperhatikan, partisipatif, mengetahui fungsi dan manfaat. Kalau gaya belajar itu ada bagaimana guru memfasilitasi gaya belajar auditif, visual, kinestetik ya. Kalau perkembangan emosi itu peserta didik dapat merasakan senang, gembira, aman, semangat. Bahkan sebaliknya peserta didik merasakan sedih, takut. Nah, jadi ada kalau perkembangan emosi itu hubungannya dengan kesenangan, semangat, rasa sedih, rasa takut. Ini hubungannya dengan perkembangan emosi. Kalau motivasi tadi menumbuhkan motivasi lewat humor, reward, persepsi materi, penyampaian tema dan tujuan pembelajaran. Ini salah satu dalam upaya untuk memotivasi peserta didik. Ya, karena motivasi peserta didik itu macam-macam ya, ada yang tinggi, ada yang rendah itu ya. Nah, karena di situ ada diksinya tentang memberikan suasana aman, tenang, menjauhkan dari kekhawatiran, maka berarti guru tersebut telah
memperhatikan aspek karakteristik peserta didik pada perkembangan emosi. Model pembelajaran yang menyenangkan atau enjoy learning, belajar melalui permainan, misalkan belajar melalui permainan monopoli, ular tangga, kartu kuartet. Mediasinya akan memberikan dampak positif kepada peserta didik. Nah, pemilihan model pembelajaran yang demikian memperhatikan aspek karakteristik peserta didik yang apa? Apakah minat, gaya belajar, motivasi, perkembangan sosial. Nah, kita akan lihat ya teman-teman. Kalau minat tadi adalah menciptakan suasana yang senang, tertarik, memperhatikan partisipatif, mengetahui fungsi dan manfaat. Kalau gaya belajar kita sudah paham ya, ada gaya belajar audio, ada gaya belajar visual, ada gaya belajar kinestetik, bagaimana kita bisa menggunakan media dan metode dan media untuk memfasilitasi ketiga gaya belajar tersebut. Kalau perkembangan emosi berhubungan dengan bagaimana kita menciptakan pembelajaran yang menciptakan rasa aman, semangat, menjauhkan dari rasa sedih, rasa takut. Ini berarti kita sudah melaksanakan pembelajaran dengan memperhatikan aspek karakteristik perkembangan emosi. Kalau motivasi itu bagaimana kita memberikan pembelajaran dengan menumbuhkan motivasi, bisa lewat humor, pemberian reward, persepsi materi, penyampaian tema, tujuan pembelajaran. Ini tentang motivasi. Jadi di sini ada pembelajaran yang menyenangkan, enjoy learning. Berarti menyenangkan berarti kita menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian ini berarti kalau pembelajarannya enjoy learning ini khusus untuk perkembangan emosi ya teman-teman ya. Perkembangan emosi ini berarti kita memperhatikan bagaimana karakteristik peserta didik ya. Kalau misalkan peserta didik itu takut, maka pembelajarannya akan malah tambah susah gitu ya teman-teman, susah untuk masuk ke pemikiran anak-anak. Jadi jawaban yang paling tepat adalah kita memperhatikan perkembangan emosi. Jawaban yang tepat adalah D. Perhatikan pernyataan berikut: keluarga, tingkat kematangan, pengaruh teman sebaya, adat kebiasaan masyarakat, tingkat intelektual, pengaruh tempat pendidikan atau sekolah, status sosial ekonomi. Mana yang merupakan faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial gitu ya. Berarti kita harus paham ya teman-teman, faktor-faktor apa yang mempengaruhi perkembangan sosial dari peserta didik. Oke, kita akan bahas ya. Silakan simak materinya. Yang pertama, keluarga. Jadi keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap aspek-aspek perkembangan anak, termasuk aspek perkembangan sosialnya gitu ya. Yang kedua, ini tentang kematangan. Ini untuk dapat bersosialisasi dengan baik diperlukan kematangan fisik dan psikis sehingga mampu mempertimbangkan proses sosial. Yang ketiga, ada pengaruh teman sebaya. Tentunya teman sebaya itu menjadi orang penting dalam sosialisasi anak, karena interaksi mereka membuat anak mengerti mengenai hubungan sosial yang lebih daripada hubungan dengan anggota keluarganya. Keluarga, kematangan, pengaruh teman sebaya. Yang keempat adalah tentang sekolah atau lingkup pendidikan, yang merupakan lembaga yang ikut mempengaruhi perkembangan sosial tentunya ya. Karena salah satu fungsi dari lembaga ini adalah mengembangkan kemampuan anak untuk dapat hidup bermasyarakat. Yang kelima, ada status sosial ekonomi. Ini juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan sosial peserta didik. Jadi kehidupan sosial anak itu banyak dipengaruhi oleh kondisi ekonomi keluarganya. Nah, status sosial ekonomi keluarga tentunya akan mempengaruhi norma yang ditanamkan orang tua kepada anaknya, seperti pola hidup sederhana dan cara penampilan anak gitu ya. Orang kaya biasanya ya penampilannya lebih mewah gitu ya. Kalau orang sederhana ya lebih sederhana gitu ya. Jadi ada 5 itu ya teman-teman ya: keluarga, kematangan, teman sebaya, sekolah, status sosial ekonomi. Itu 5 hal yang mempengaruhi perkembangan sosial peserta didik. Silakan teman-teman dicatat atau dihafalkan gitu ya teman-teman. Kembali ke soal, berarti mana saja yang termasuk faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial? Yang nomor 1 yes, ya keluarga ya. Tingkat kematangan juga iya, pengaruh teman sebaya iya, adat bukan ya teman-teman. Tingkat intelektual juga bukan, pengaruh tempat pendidikan ini ya, status sosial ekonomi juga ya. Jadi jawabannya 1, 2, 3, 6, 7. Metode pembelajaran yang cocok untuk mengembangkan sikap membantu berbagi dalam pembelajaran, di mana siswa yang pintar diharapkan bersedia membantu temannya yang belum memahami materi pelajaran. Ini yang mana? Apakah pembelajaran kooperatif, pembelajaran kolaboratif,
pembelajaran konstruktivistik atau demonstratif atau ekspositori yang cocok untuk mengembangkan sikap membantu berbagi dalam pembelajaran. Nah, jadi salah satu upaya pendidik untuk mengembangkan sikap sosial ini dengan menyelenggarakan pembelajaran yang pertama adalah melaksanakan pembelajaran kooperatif. Jadi peran pembelajaran kooperatif untuk mengembangkan sikap sosial peserta didik ini penting, teman-teman. Jadi pembelajaran kooperatif ini akan mengembangkan sikap kerjasama, saling menghargai kemampuan orang lain, sabar dengan sikap orang lain. Jadi yang dididik dalam pembelajaran kooperatif itu ya ada kerjasama, menghargai, sabar, itu ya. Kemudian yang kedua ada pembelajaran kolaboratif. Jadi salah satu untuk mengembangkan sikap sosial peserta didik selain dari pembelajaran kooperatif juga pembelajaran kolaboratif. Bedanya apa? Kalau pembelajaran kolaboratif akan mengembangkan sikap membantu, berbagi, tidak hanya sekedar kerjasama tapi membantu, ikut berbagi, ya. Misalkan siswa yang pintar itu nanti akan bersedia membantu teman yang belum memahami. Itu pembelajaran kolaboratif. Yang ketiga itu memberikan penugasan kepada peserta didik untuk melakukan wawancara kepada orang atau tokoh masyarakat. Ini juga dalam rangka mengembangkan sikap sosial peserta didik dalam berhubungan dengan masyarakat. Jadi ada 3 hal ini yang perlu dilakukan atau dicoba oleh guru untuk mengembangkan sikap sosial. Bisa melakukan pembelajaran kooperatif, ya, di mana tujuannya adalah untuk mengembangkan sikap kerjasama, menghargai, sabar. Kemudian kalau kolaboratif itu membantu, saling berkasih sayang, berbagi, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah penugasan kepada peserta didik untuk melakukan wawancara kepada tokoh masyarakat ini, kemampuan berinteraksi dengan orang yang lebih tua atau orang lain, gitu ya teman-teman. Ada 3 hal itu. Nah, di sini metode pembelajaran yang cocok untuk mengembangkan sikap membantu berbagi pembelajaran. Nah, ini kan karena membantu berbagi maka masuknya di kolaboratif, ya. Kalau kooperatif tadi kerjasama, gitu ya. Kerjasama, menghargai, sabar, gitu ya. Kalau kolaboratif untuk membantu berbagi, berkasih sayang, itu masuknya di kolaboratif, gitu ya. Kegiatan pendidik yang cocok untuk mengembangkan perkembangan sosial peserta didik adalah titik-titik. Kegiatan pendidik yang cocok untuk mengembangkan perkembangan sosial peserta didik, ya. Perkembangan sosial peserta didik. Ya, kita lihat ya teman-teman ya. Melaksanakan pembelajaran kooperatif ini jelas untuk perkembangan sosial. Ya, memperhatikan karakteristik perkembangan sosial peserta didik. Enjoy learning berarti moral, ya, emosional. Perkembangan emosional. Reward itu berarti motivasi, ya. Karakteristik peserta didik, motivasi, ini salah satu yang dilakukan oleh peserta didik adalah memberikan reward. Kemudian memberikan motivasi manfaat pembelajaran ini bisa motivasi, bisa juga untuk mengembangkan minat, ya. Karakteristik peserta didik bagian minat. Menggunakan berbagai media pembelajaran ini juga untuk meningkatkan minat juga bisa, gaya belajar juga bisa, motivasi juga bisa, ya. Nah, mana kegiatan pendidik yang untuk mengembangkan perkembangan sosial peserta didik ini? Ya tentu saja jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Teman sebaya menjadi orang penting dalam sosialisasi anak karena interaksi mereka membuat anak mengerti mengenai hubungan sosial yang lebih daripada hubungan dengan anggota keluarganya. Biasanya pendapat teman itu sangat diperhatikan dan didengarnya. Melalui teman sebaya, anak dapat belajar menyesuaikan diri dengan tuntutan sosial, membantu anak mencapai kemandiriannya, juga konsep diri anak. Oleh karena itu peran guru sangat vital dan perlu mendampingi, mengawasinya agar peserta didik tidak terpengaruh oleh hal-hal negatif seperti tawuran dan narkoba. Dengan demikian guru tersebut memperhatikan aspek karakteristik peserta didik pada bagian apa? Apakah motivasi, perkembangan emosional, perkembangan intelektual, perkembangan sosial, atau minat peserta didik. Nah, kalau perkembangan sosial tadi kita sudah paham ya teman-teman. Jadi faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial itu dari keluarga,
kemudian kematangan ya, kemudian pengaruh teman sebaya. Nah ini pengaruh teman sebaya ini, karena teman sebaya itu menjadi orang penting dalam sosialisasi anak. Kalau kita sebagai guru tidak memperhatikan itu, maka ini akan terpengaruh dengan orang lain. Yang keempat adalah sekolah ya, sekolah ini juga berpengaruh terhadap perkembangan sosial anak. Yang kelima adalah status sosial ekonomi ya, status sosial ekonomi keluarga tentunya akan mempengaruhi norma yang ditanamkan orang tua kepada anaknya gitu. Nah dari belajar ini, karena pengaruh sosial dari perkembangan sosial peserta didik itu dipengaruhi oleh keluarga, kematangan, pengaruh teman sebaya, sekolah, dan status sosial, maka kita harus memperhatikan lima-limanya ini. Nah tadi fokusnya adalah pengaruh teman sebaya. Teman sebaya, karena teman sebaya itu pada anak usia sekolah itu menjadi orang yang penting, bahkan lebih kadang-kadang pendapatnya lebih didengar daripada orang tuanya ya. Maka kita sebagai guru atau sebagai orang tua yang ada di sekolahan, kita harus bisa untuk mempelajari ini ya, mengembangkan perkembangan sosial anak ini ya teman-teman ya. Jadi ini hubungannya dengan perkembangan sosial, Tahap perkembangan moral anak di mana memiliki rasa takut akan akibat negatif dari perbuatan. Apakah pra-operasional, pra-konvensional, konvensional, post-konvensional, atau post-operasional? Coba kita lihat. Berarti ini hubungannya dengan perkembangan moral peserta didik, karakteristik peserta didik bagian perkembangan moral. Kita akan bahas satu persatu. Jadi karakteristik perkembangan moral itu pada anak itu ada beberapa tahap, ada 3 tahapan utama, yaitu tahap pre-konvensional, tahap konvensional, dan post-konvensional. Usianya kalau pre-konvensional 6-10, artinya anak usia SD. Ada 2 hal, yaitu obedience and punishment. Kita sudah pernah bahas ini ya, panjang lebar dulu ya. Kalau obedience and punishment itu melakukan baik dan benar, itu berdasarkan akibat dari perbuatan. Yang kedua, aspek naively egoistic orientation, ini melakukan sesuatu atau melihat sesuatu baik itu atau tidak baik, atau benar atau tidak benar, itu menilainya berdasarkan imbalan atau jasanya ya. Perbuatan benar adalah perbuatan yang instrumen memuaskan keinginan dirinya. Nah itu ada kontrak atau imbal jasanya. Itu tahap pertama, tahap pre-konvensional. Ada 2 ya, obedience and punishment. Jadi kalau obedience and punishment itu menilai baik buruk yang dilakukan atau yang tidak dilakukan itu dari akibat perbuatannya. Kalau akibat perbuatannya membawa akibat baik, maka dia akan melakukannya terus ya. Kalau tidak, maka tidak dilakukan. Itu obedience and punishment. Yang kedua adalah aspek naively egoistic orientation. Ini hubungannya dengan imbal jasa. Nah pada tahap prakonvensional, pada tahap awal ini atau prekonvensional ini, peserta didik memiliki rasa takut akan akibat negatif dari perbuatannya. Itu cirinya itu ya pada tahap pertama prekonvensional. Kemudian yang kedua adalah tahap konvensional, ini 10-17 tahun. Ini aspek remaja ya. Pada aspek remaja ini ada 2 juga, yaitu aspek good boy orientation. Ini orientasi perbuatan baik adalah menyenangkan, membantu, disepakati oleh orang lain. Anak patuh pada karakter tertentu yang dianggap alami, menjadi anak baik, saling berhubungan dan peduli terhadap orang lain, atau orang menilai baik buruk berdasarkan persetujuan orang lain. Apa yang dilakukan oleh banyak orang, dia menilai baik buruknya di situ. Kemudian ada aspek authority and social. Jadi hubungannya authority and social order maintenance orientation. Ini orientasi anak pada aturan hukum ya. Atau menilai baik buruk berdasarkan tertib sosial yang berlaku di masyarakat gitu ya. Dari uraian tersebut dapat ditegaskan bahwa pada kegiatan tahap konvensional, pada tahap perkembangan moral konvensional, itu peserta didik memiliki perasaan rasa bersalah bila berbeda dengan orang lain. Kalau berbeda dengan orang lain maka itu dianggap salah, maka ini masuknya di tahap konvensional. Kalau tahap prekonvensional tadi berdasarkan akibat perbuatan. Yang tahap ketiga adalah tahap postkonvensional, itu 17-28 tahun atau masa dewasa awal. Dia ada 2 juga, yaitu kontraksual legalistic orientation ya, atau orientasi orang pada legalitas kontrak sosial. Ini menilai baik buruk berdasarkan hukum yang berlaku, law-nya ya. Kemudian consent or principle orientation, ini menilai baik buruk berdasarkan hati nurani. Ini sudah
terpatri gitu ya. Jadi ya ini sudah menjadi etika intisari, intinya begitu. Nah, kita bisa jawab tadi soalnya tahap perkembangan moral anak di mana merasa takut akan akibat negatif dari perbuatan, berarti masuknya di prakonvensional gitu ya. Perhatikan hal-hal berikut. Menghayati nilai dan makna, memiliki kesadaran diri, memandang suatu secara parsial, fleksibel dan adaptif, memandang suatu holistik, konsekuen dalam bertindak, yang bukan merupakan kecerdasan spiritual. Berarti ini hubungannya dengan karakteristik peserta didik yang kecerdasan spiritual ya. Setelah kita belajar tentang moral, kita belajar tentang kecerdasan spiritual. Oke, kita akan bahas apa saja sih yang merupakan kecerdasan spiritual. Nah, kecerdasan spiritual menurut Zohar dan Marshall ini ada beberapa ya. Yang pertama, kemampuan untuk menghayati nilai dan makna. Yang kedua, memiliki kesadaran tinggi, teman-teman ya. Yang ketiga, fleksibel dan adaptif. Yang keempat, cenderung memandang sesuatu secara holistik atau menyeluruh gitu ya, teman-teman ya. Kemudian cenderung mencari jawaban-jawaban fundamental atas situasi-situasi hidupnya. Jadi ada 5 itu ya, teman-teman ya. Ada 5 itu kita akan bahas di sini. Yang bukan merupakan kecerdasan spiritual. Yang kecerdasan spiritual kita akan berikan tanda coba. Menghayati nilai, ini masuk kecerdasan spiritual. Memiliki kesadaran tinggi ya. Memandang suatu parsial, ini bukan ya teman-teman, karena memandang suatu harusnya holistik atau menyeluruh. Fleksibel adaptif ini masuk, kemudian memandang suatu holistik ini masuk. Konsekuen ini bukan. Berarti jawabannya adalah yang bukan, berarti 3 dan 6 gitu ya. Jadi jawabannya 3 dan 6. Kegiatan berdoa sebelum pembelajaran adalah salah satu cara untuk menumbuhkan sikap religius peserta didik. Hal demikian termasuk kegiatan apa? Apakah keteladanan, pembiasaan, pembentukan akhlak, pemberian nasihat, atau menumbuhkan motivasi religius. Berarti ini hubungannya dengan tadi, kecerdasan religius tadi ya. Jadi ada hal-hal yang perlu dilakukan oleh pendidik untuk mengembangkan sikap religius siswa atau peserta didik. Yang antara lain, yang pertama adalah pembentukan metode keteladanan, di mana pendidik itu memberikan contoh langsung atau menjadi teladan langsung ya, menjadi percontohan kepada peserta didiknya, baik dalam berbicara, berperilaku maupun yang lainnya ya. Melalui percontohan atau bentuk keteladanan akan lebih berkesan kepada peserta didik dibandingkan dengan hanya kata-kata tentunya ya. Yang kedua, melalui metode pembiasaan, di mana metode ini berarti peserta didik diharapkan melakukan perulangan untuk hal-hal yang sifatnya baik ya, misalkan berdoa sebelum melakukan kegiatan belajar, membaca buku, ini termasuk jenisnya pembiasaan. Yang ketiga adalah metode nasihat. Jadi pendidik diharapkan memberikan nasihat tentang kebenaran kepada peserta didik secara konsisten. Ini salah satu dari upaya untuk mengembangkan sikap religius siswa. Yang keempat adalah pembinaan akhlak. Jadi pendidik diharapkan dapat selalu membina akhlak atau budi pekerti yang mulia peserta didiknya. Seperti sikap rendah hati, hormat pada orang tua pada orang yang lebih tua, dan bersabar. Ada 4 hal yang perlu dikembangkan untuk meningkatkan atau mengembangkan salah satu karakteristik peserta didik, yaitu sikap religius atau kecerdasan religius gitu ya. Pembentukan keteladanan, metode pembiasaan, metode nasihat, kemudian pembinaan akhlak. Ada 4 itu. Nah, yang ditanyakan adalah berdoa. Jadi berdoa, kegiatan berdoa sebelum pembelajaran itu termasuk jenisnya adalah pembiasaan gitu ya teman-teman ya. Perhatikan kegiatan peserta didik berikut: mengikat tali sepatu, melompat tali ya, mengancingkan pakaian, berenang, memukul bola tenis, balapan sepeda, menggunakan pensil untuk menulis, yang merupakan kegiatan motorik kasar. Berarti kita harus belajar ya, ini tentang perkembangan motorik siswa. Ini karakteristik peserta didik juga termasuk nih ya teman-teman ya, perkembangan motorik kasar. Jadi kita harus belajar ada perkembangan motorik kasar, ada perkembangan motorik halus. Pada perkembangan motorik kasar itu gerakan tubuh menggunakan otot-otot besar, lengan, kaki gitu ya. Perkembangan motorik kasar itu contohnya ini: melompat, berlari ke depan, ke belakang, melompat dari tempat tinggi,
memanjat, berlari kencang, senang berlomba, balapan ya, balapan sepeda menggunakan palu, melompat tali, berenang, ini termasuk perkembangan motorik kasar. Memukul bola tenis, ini saya kasih 7 contoh nih, banyak sekali contoh ya untuk perkembangan motorik kasar. Kemudian ada perkembangan motorik halus. Nah, apa saja yang menjadi motorik halus pada peserta didik? Motorik halus ini berkaitan dengan koordinasi antara lengan dan mata, gitu ya. Contohnya bermain puzzle, membangun menara tinggi dengan menggunakan balok, menempel, mengikat tali sepatu, mengancingkan pakaian, menggunakan pensil untuk menulis. Ini contoh-contoh dari perkembangan motorik halus. Nah, dari situ kita bisa menjawab untuk soal gitu ya teman-teman ya. Mana yang termasuk kegiatan motorik kasar? Mengikat tali sepatu ini termasuk halus ya. Nah, melompat tali ini kasar. Kemudian berenang ini juga kasar. Memukul bola tenis ini kasar. Balapan sepeda ini juga kasar. Yang halus adalah nomor 3 dan 7 nih yang halus. 1, 3, 7 ini halus. Jadi yang merupakan kegiatan motorik kasar berarti nomor 2, 4, 5, 6. Oke teman-teman, cukup sekian untuk pembelajaran kali ini. Semoga pembelajaran kali ini membawa manfaat untuk teman-teman semua, semakin memperdalam ya pengetahuan teman-teman semua dalam kompetensi teknis pedagogik untuk P3K 2021 gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.